Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safin dari Mantoro, saya dari kelas IF23A dan di sini dan hari ini saya akan melanjutkan kembali tentang Ionic yang dimana hari ini kita akan membahas tentang UI komponen dan akan membuat input dan output dan juga bagaimana caranya kita bisa mengambil data dari local storage dan yang udah kita input. Nah, karena kemarin kita sudah melakukan framework instalasi framework Ionic. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Dan kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Dan pertama-tama yang harus kita lakukan adalah new terminal. Ya, kita buka yaitu command prompt. Command prompt ya, jangan PowerShell. Kita langsung masuk ke framework dari Ionic-nya. Ionic serve. Tunggu sampai masuk ke laman homepage-nya Ionic. Nah, oke. Ya udah kita buka langsung inspect. Nah, karena di sini sudah ada seperti ini ya, sudah ada input dan output, input dan untuk submitnya. Nah, sebelumnya itu kalian akan masuk ke seperti create an app UI component. Nah, itu adalah eh, laman asli dari si page-nya. Karena ini habis saya tadi coba-coba, nggak masalah. Dan itu kita langsung buka aja ke Ionic. Ini saya manual ya. Kalian langsung pencet aja kalau misalnya ada di sana, tinggal pencet tombol biru-birunya. Nah, dan di sini di laman page Ionic UI Component ini banyak banget yang bisa kalian pakai mulai dari badge, alert, button, card, checkbox gitu-gitu. Nah, karena saya tadi udah ada nih kayak ini kan yang namanya input nih di sini dan ini button juga ya kan, ambil di sini juga. Nah, kita dari ulang aja. Ini kita hapus ion button dan ion inputnya dan kosong ya bakal ada kosongan di sini. Nah, kosongan kita ambil yang di sini namanya input. Jadi banyak banget yang bisa kalian pilih ya, banyak banget bagus-bagus yang bisa kalian pilih. Dan ini bisa pakai JavaScript juga, React, Vue gitu kan, dan Angular. Karena saya di sini mau pakai Angular, saya akan pilih yang Angular aja. Kita cari dulu inputan yang banyak banget, ya, banyak banget. Nah di sini, kenapa saya nggak langsung Ctrl Z aja di sini buat nggak undo gitu kan? Nggak apa-apa, kita dari ulang aja. Ini kita, nah ini yang saya pengen pakai yang tadi. Kalian tinggal ambil aja gitu kan. Yang kalian mau ini boleh, mau yang lain juga boleh, tinggal paste aja, copy aja nih yang di sini. Nah, saya pengen yang full, ya pakai Ctrl C, habis itu di sini Ctrl V. Langsung muncul ini tuh outline inputnya ya kan. Dan setelah itu kita bakal ambil yang namanya button. Kalau nggak ada button kita nggak bisa mencet nanti ya kan. Buat apa coba kita masukin nama tapi nggak ada buttonnya gitu loh. Nah ini udah ketemu ya langsung ya. Yang tadi saya pakai juga yang full. Pencet aja yang mana yang full. Copy semuanya ambil. Copy habis itu paste di bawahnya. Itu udah kan? Nah udah kita lihat lagi. Nah udah ada nih dua-duanya. Buat submit sama buat naruh teks kalian gitu. Dan bagaimana sih sekarang caranya untuk kita bisa eh, ini buat masukin teks dan buat submit ini tuh berfungsi gitu dan ada di konsol ini dan setelah ada di konsol ini kita langsung masuk ke menuju ke local storage-nya gitu untuk buat berintegrasi dengan local storage. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buka dulu ke Studio Code-nya lagi. Nah, ini kita ganti dulu nih. Terserah kan mau ganti apa. Jadi ini kan nama lengkap aja ya. Habis itu kita di sini juga ganti masukkan nama Anda. Tuh. Ini kita juga kita ganti jadi cetakan submit. Lihat, oke sudah pada berubah ya, lengkap dan masukkan nama Anda. Coba kita coba apa gitu. Nah ini kan nggak bisa nih, nggak bisa boleh dipakai karena kita apa belum masukin fungsinya. Bagaimana sih caranya untuk bisa menambahkan fungsi agar ini berfungsi gitu loh. Kita langsung masuk lagi ke Visual Studio Code.
Langkah selanjutnya kita masuk ke homepage.ts ya. Kita langsung menuju ini. Nah, kalian bikin name titik dua string sama dengan kutip dua habis itu titik koma agar ini bisa berjalan gitu. Ininya nih ya kan. Ini udah gak ada error, kita masuk lagi ke homepage-nya. Sini kita bikin dulu sebelum itu. Nah, kurung. Habis itu dalamnya juga kurung juga. Kita masukin ke kita ketik ng model. Di luarnya sama dengan kutip dua ya, name. Nah, dan setelah itu di bagian buttonnya sini kita bikin juga, tapi ini tutup kurung ya, masukin di dalamnya, klik keluar sama dengan titik dua juga, do submit kurung. Nah, sudah kan? Kita lihat lagi, kita masih error. Karena apa? Di sini masih error, belum kita masukin lagi do submitnya itu ke homepage.ts ini. Kita bikin di konstruktor. Nah, kayak gini. Do submit, tutup kurung, kan? Kurung kurawal, console.log, tutup kurung this.name, titik koma, local storage dot set item, tutup kurung, tanda kutip, name, koma, this.name. Nah, udah kan? Nah, udah nggak error lagi ya, udah terlihat. Nah, kita bisa udah masukin nama nih, tuh udah hijau kan? Coba kita masukin ya, bakal bisa submit. Nah, masuk nih ke konsol ya kan, tapi belum ke aplikasinya yang itu namanya local storage ini yang ada di sini tuh belum ada apa-apa, masih masuk ke konsol. Kalian mau masukin apa aja, nama apapun itu, nah masih belum ada, masih ada di sini gitu kan. Jadi kita langsung ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu adalah kita akan ya membuat patch baru, yaitu patch barunya adalah account. Nah, caranya gimana? Kalian langsung perintah ionic G. Nah, G ini diperuntukkan untuk generate. Nah, generate ini kalian bisa untuk membuat page-page baru atau nggak service ya. Saya tunjukin ya. Kalian pencet enter aja kalau udah masukin perintah ini, ionic G. Nah, ini banyak banget nih. Tuh, kalian bisa pilih mau yang mana terserah ya kan. Saya akan pilih page karena saya membuat page baru. Page. Langsung kita masuk ke account. Ini nama page dari kalian boleh namain apapun itu. So, langsung tinggal enter aja. Nah, udah langsung bikin kan di sini file dari folder dari si accountnya. Nah, langkah selanjutnya coba kita lihat. Nah, di sini masih error ya. Gimana sih caranya untuk mengatasi error tersebut? Kalian buka dulu ini account page.ts. Di bagian komponen ini kalian ketikannya itu namanya standalone titik dua hops koma. Nah, udah lihat. Nah, udah kan? Udah hilang errornya. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengatasi error tersebut. Kita langsung masuk lagi ya ke buat variabel baru. Ini mana di bawah sini kan buat variabel baru yang namanya output output text titik dua any titik koma. Nah, udah. Dan setelah itu kita bikin lagi di bawah sini yaitu this out output text sama dengan local storage get item, habis itu titik dua name titik koma titik komanya di luar, saat itu console.log tutup kurung, itu jangan lupa kutip dua ini hasil dari local storage. Habis itu plus, habis itu this dot output text, jangan lupa belakangnya titik koma, bukan dipakainya. Coba kita lihat. Nah, udah nggak ada error nih ya kan, karena udah nggak ada error. Tapi gimana sih caranya biar bisa tuh dia bisa pindah ke akun? Nah,
sebelum itu di akun page HTML ini kita bikin dulu nih. Nah, bikin dulu karena belum ada apa-apa kan di akun ini, kita cek dulu account. Nah, belum ada apa-apa kan. Nah, kita bikin dulu. Itu di sini kalau saya mau bikin eh ambil aja lah dari sini. Kita ambil nih kontainernya biar dia bisa sorry. Ini ya. Habis ini kita hapus, habis itu kita bikin aja tuh satu ya. Habis itu hello sini satu tarik. Aduh, bentar ya masih di mana ya? Tuh, hello. Nah, sini kita hapus dulu ya. Kita pakai B aja buat bikinnya. Ini jangan lupa belakangnya juga tambahin hal satu gitu. Kita lihat. Nah, ini kan udah ada ya, udah ada nih. Tapi kok masih di atas gitu. Nah, kita ambil aja yang ada di sini homepage. Ya, kita Ctrl A, Ctrl C, masukin lagi ke CSS yang ada di account. Copy paste. Nah, ini kan udah ada di tengah ya, udah bagus nih, udah di tengah. Habis itu kita langsung aja. Nih, gimana sih caranya biar ini tuh keganti gitu? Karena kalau misalnya kita masih di homepage ini, kita masukin eh apa namanya hekal gitu kan, kita submit. Nah, ini di sini tuh belum belum muncul. Tuh, belum ada. Nah, ini udah masuk nih kan, tapi ini hasil dari local storage. Nah, gimana sih caranya untuk biar bisa nih berintegrasi dengan apa yang kita input tadi? Tuh. Caranya adalah ini kita ganti dulu ya yang ini. Kita ganti jadi ke eh, kita masukin yaitu di sini kita masukin output text. Apa ini kan kehapus ya tadi ya. Kita tambahin lagi. Tuh, nah, udah kita masukin yang tadi output text ya kayak gini. Nah, setelah itu kita lihat coba ya. Michael submit, masuk lagi ke account. Nah, udah berubah kan tuh, udah berubah ya, udah bagus nih, udah berubah, udah bisa berarti kan, udah masuk tuh. Ini hasil dari local storage. Coba kita lihat aplikasinya, belum ada nih. Kita lihat dulu. Nah, udah ada kan di local storage-nya juga. Nah, itu udah berhasil berarti. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh nggak kayak gini nih? Masa harus pindah-pindah kayak gini kan page-nya? Nah, caranya adalah kita sambungin page-nya ini, page account dan page homepage-nya ini menggunakan router ya, gitu. Nah, kita masuk ke homepage-nya, homepage.ts ya, maaf, homepage.ts-nya ini kita bikin nih di atas ini, yaitu router. Sebelum itu kita tambahin dulu nih, kan kita udah tambahin router ya. Kita langsung tambahin yang itu di sini adalah eh, private router router. Nah, seperti ini. Habis itu jangan lupa tadi ya kurung perawalnya. Nah, di bawah sini kita tambahin juga yaitu this router navigate by URL kurung tutup kutip 2
koma, count, keduanya belum juga, ini juga, itu titik koma. Nah, kita masuk lagi ke sini. Coba kita langsung ya masuk dengan menggunakan nama Safin. Nah, submit. Nah, hello Safin, udah masuk berarti ya tuh. Kita udah bisa mengintegrasikan dengan si local storage-nya untuk mengambil apa yang bisa kita input gitu loh. Kita mau lagi misalnya Erika. Nah, halo gitu kan. Di situ di Pojan gitu misalnya submit, oh, halo Pojan, oke. Nah, itu berarti namanya tandanya sudah berhasil kita integrasikan semuanya dan berjalan dengan sangat lancar. Baik, segitu adalah video untuk hari ini yang kita menjelaskan tentang UI component, bagaimana input, output, ya kan, outputnya adalah ini, inputnya adalah ini, gitu kan, dan bagaimana caranya untuk kita bisa mengambil data dari dan bisa untuk memasukkan data ke local storage. Jadi itu adalah video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.